Selamat datang di channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6965 sampai bab 6967. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Di malam hari di wilayah tengah Maroko, semua area penambangan fosfat bekerja dengan lampu terang. Untuk memastikan efisiensi penambangan, orang-orang menjalankan mesin tanpa henti di area penambangan. Semua jenis peralatan penambangan bekerja dengan kecepatan penuh. Di tanah fosfat putih penambangan menjadi gila. Pertambangan duk tentu saja tidak terkecuali. Di sini, bertanggung jawab atas produksi dan penambangan semua penjaga primadona masyarakat Qing yang rusak, serta anggota keluarga penjaga primadona. Ini terutama karena area penambangan berada di tanah, agar tidak membiarkan prajurit yang tewas serta anggota keluarga prajurit yang tewas mengetahui terlalu banyak tentang karakteristik geografis lingkungan sekitar. Jadi mereka tidak pernah membiarkan prajurit yang tewas dan anggota keluarga mereka keluar dari lubang tambang dalam keadaan sadar. Prajurit yang tewas tinggal dan berlatih di bawah tanah pada hari kerja, dan ketika ada misi, mereka akan dikirim secara diam-diam oleh penjaga primadona. Saat ini, tidak ada satupun penjaga utama di seluruh industri pertambangan duk yang sedang beristirahat dari shift mereka, dan selain mereka yang bekerja di area pertambangan serta kilang, masih ada ratusan orang yang terus mengelas rangka besi yang menjulang tinggi di berbagai bagian area pertambangan. Saat ini sebagian besar rangka besi telah selesai, dan rangkaian listrik telah dijalankan. Satu-satunya yang tersisa adalah memasang semua jenis peralatan pemantauan, serta memasang kabel yang dibutuhkan untuk peralatan pemantauan. Di peron tempat penyimpanan barang kereta api, 5 lusin penjaga utama menunggu dengan cemas. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah wajah-wajah Asia. Ada juga beberapa wajah Eropa dan Amerika serta wajah-wajah Afrika Amerika. Pria di depan kelompok itu menatap ke arah rel kereta api yang datang sambil melihat arlojinya dari waktu ke waktu, bergumam, "Sudah lewat jam 8, mengapa gerbongnya belum datang?" Pada saat ini, seorang pria berwajah pucat dengan ekspresi cemas berlari cepat. Ketika dia sampai di samping pria di depan, dia berkata dalam bahasa Mandarin dengan aksen yang sama sekali tidak terdengar, Komandan Song meminta saya untuk menanyakan kapan kereta akan tiba." Dia berkata bahwa jika peralatan tidak dapat dipasang hari ini, dia akan melaporkannya ke kantor gubernur, dan meminta hukuman gubernur agung. Pria yang disebut komandan itu berkata dengan kesal, "Saya melaporkan kepadanya pagi ini tentang sirkuit yang rusak di stasiun kargo pelabuhan Casablanca, dan pada saat yang sama, saya juga mengonfirmasi dengan rekan-rekan saya di sana bahwa memang ada masalah dengan sirkuit di halaman kargo, yang menyebabkan semua gerbong terpengaruh dalam berbagai tingkatan hari ini, tetapi kereta api telah berangkat lebih dari pukul 5 sore, dan pasti akan dapat tiba malam ini, jadi apakah perlu baginya untuk bertanya lagi dan lagi?" Saat dia berbicara, dia mendengar suara seorang wanita berkata dengan dingin, "Komandan Yin, Anda dan saya sama-sama melayani Tuan Ying. Alasan mengapa saya terburu-buru adalah karena kemajuan di sini telah lama jauh lebih lambat dari yang diharapkan, dan jika gubernur metropolitan besar menyalahkan saya paling-paling hanya akan menerima beberapa kutukan, tetapi Anda, orang yang bertanggung jawab langsung, tidak akan begitu pandai menggertak ketika saatnya tiba." Komandan segera berbalik, dan melihat seorang wanita berusia awal 20-an, mengenakan kemeja putih, dengan rambut panjang ditarik ke belakang kepalanya, dengan gagah berani berjalan menuju peron. Wanita ini mengenakan kemeja putih, cukup bergaya Cina kuno, sanggul rambut dibundel dengan pita putih, dan juga mengenakan pedang perak ramping di pinggangnya. Jika tidak berdiri di peron kereta ini, lebih seperti dari novel seni bela diri yang keluar dari karakter. Hanya saja, mereka berdua masih berjarak ratusan meter dari satu sama lain saat ini, tetapi suaranya mampu bergema di telinga komandan itu seperti petir. Wajahnya tercengang, hatinya diam-diam berkata, "Ini adalah kekuatan kultivator,
seperti membuka mulutnya dengan ringan beberapa kata, dapat membuat hati seseorang terkejut, yaitu, tubuh Ki sejati semuanya berfluktuasi, jika dia menggunakan beberapa persen kekuatan lagi. Aku takut aku bahkan tidak bisa bertahan dalam pertempuran, dengan ngeri. Dia buru-buru berbalik untuk menemui wanita itu, tangan akan mengepalkan tinju yang diangkat di atas kepala, untuk berbaris ke sisi lain di depan. Segera berlutut dengan satu lutut, dengan hormat berkata, "Komandan dewasa jangan salah paham, aku tidak mengeluh komandan dewasa maksudnya, hanya saja barang-barang ini benar-benar tidak mudah datang dari waktu pembelian lebih banyak masalah, dan waktu yang lama untuk akhirnya sampai di pos. Pagi ini seharusnya dapat terkirim. Aku berpikir bahwa stasiun pengiriman bisa keluar dari masalah sirkuit." Terima kasih masih menyimak channel Yechen Ping Mania. Berbicara di sini, dia buru-buru menambahkan, "Tuan Panglima jangan khawatir. Kereta api memang telah dikirim, bahkan jika lebih lambat, seharusnya dapat tiba dalam waktu setengah jam." Wanita muda itu tidak mengatakan apa-apa, matanya menatap ujung rel kereta api lainnya, dan membuka mulutnya, "Panglima Yin, saya akan mendengarkan Anda untuk mengatakan alasan-alasan objektif ini, tetapi Gubernur Metropolitan Besar mungkin tidak. Hari ini jika peralatan ini dapat tiba, Anda hanya memiliki waktu 3 hari untuk memasang dan mengujinya. 3 hari kemudian, setelah semua penerimaan semuanya benar, Anda harus membuat persiapan untuk perubahan besar, waktunya sangat tergesa-gesa." Begitu wanita yang dikenal sebagai Panglima Song mengucapkan kata-kata, pertumpahan darah, ekspresi semua orang di sekitarnya langsung berubah tegang. Panglima itu buru-buru bertanya kepadanya dengan hormat, "Panglima Song, saya memiliki keberanian untuk bertanya, apa yang Anda maksud dengan perubahan darah?" Komandan Song berkata dengan datar, "Melihat bagaimana kalian semua bertindak ketika mendengar 3 kata itu, kalian seharusnya sudah mendengarnya kan? Kalian pengawal primus bukanlah prajurit yang mati, beritanya tidak begitu tertutup, untuk sesuatu yang sebesar ini, para utusan di atas kalian akan berpikir bahwa mereka akan membiarkan kalian mengetahui berita itu, mengapa kalian masih perlu datang dan bertanya kepadaku?" Komandan segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan takut dan gentar, "Aku tidak berani berspekulasi tentang perintah dari atas, aku hanya mendengar Komandan Song menyebutkannya dan kemudian berani bertanya, apakah Komandan Song tidak nyaman untuk mengungkapkannya, seolah-olah aku tidak pernah bertanya." Komandan Song berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak ada salahnya memberitahumu, karena ini juga merupakan hal penting lain yang membuatku datang ke sini kali ini, dan setelah menyeretnya sampai hari ini, sekarang saatnya untuk mulai mempersiapkannya." Berbicara di sini, dia memberi sedikit ketukan, melihat ke sekeliling kerumunan, dan membuka mulutnya untuk berkata, "Perubahan darah yang hebat adalah bahwa Tuan Ying telah meminta agar para penjaga primus dan keluarga mereka di semua tempat tinggal dirotasi, baik penjaga primus pergi dan keluarga tetap tinggal, atau keluarga pergi dan penjaga primus tetap tinggal. Bagi mereka yang keluarganya tetap tinggal, tentu saja akan ada penjaga primus lain yang dirotasi untuk menggantikan mereka. Yang bertugas, bagi mereka yang keluarganya pergi, tentu saja akan ada keluarga penjaga primus lain yang dirotasi agar Anda urus atas nama mereka." Ketika kerumunan mendengar ini, hati mereka langsung tenggelam ke dasar. Mereka, para penjaga primus, meskipun mereka tidak harus menjalani seluruh hidup mereka di bawah tanah seperti para prajurit yang tewas, mereka tetap tidak memiliki kebebasan untuk berbicara. Hidup mereka dan hidup keluarga mereka harus bergantung pada penawar racun Tuan Ying untuk menopang mereka. Pembelotan, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah berani mereka lakukan, karena selama mereka diusir, bahkan jika masyarakat Qing yang rusak tidak memburu mereka, mereka pasti akan tetap mati. Oleh karena itu, motivasi terbesar bagi mereka untuk tetap hidup adalah keluarga mereka. Karena setidaknya, mereka masih memiliki keluarga di sekitar mereka, jika mereka berprestasi baik dan membuat prestasi besar,
mereka bahkan memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Setelah dipromosikan, mereka dapat melayani di departemen yang lebih penting di bawah komando kantor gubernur. Keluarga mereka dapat memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik. Dan mereka bahkan memiliki kesempatan untuk membesarkan anak-anak mereka menjadi sarjana, dan begitu anak-anak mereka menjadi sarjana, mereka dapat memperoleh identitas yang sah dalam kehidupan sosial, dan sampai batas tertentu, menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Tetapi sekarang, masyarakat pemecah batas benar-benar akan memisahkan mereka dari keluarga mereka, dan betapa beratnya itu bagi mereka. Komandan itu bertanya dengan berat hati, "Komandan Song, ini tujuan dari perubahan darah besar ini adalah untuk membuat semua pengawal primus harus dipisahkan dari keluarga mereka?" Komandan Song tidak menyembunyikannya sedikit pun, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja, selama mereka berada dalam urutan pengawal primus, tidak ada yang bisa menjadi pengecualian, termasuk Anda, utusan komandan." Setelah mengatakan itu, Komandan Song menambahkan dengan suara dingin, "Menjadi loyal kepada Lord Ying bukanlah sesuatu yang Anda katakan dengan mulut Anda." Gubernur Metropolitan Besar ingin memastikan bahwa di masa depan, jika Anda mengembangkan keinginan untuk membelot, dan memutar anggota keluarga Anda keluar dari rumah, sebelum Anda ingin membelot, Anda akan memiliki beberapa ikatan lagi untuk membuat Anda tetap patuh. Anda dapat melarikan diri, tetapi jika Anda melakukannya, semua anggota keluarga Anda akan menjadi yang pertama dieksekusi, tidak satu pun dari mereka akan tertinggal. Jika kamu gugur dalam pertempuran saat menjalankan tugasmu untuk Tuan Inggris, keluargamu juga akan diperlakukan dengan sangat baik. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Komandan Song memiliki beberapa informasi tersembunyi yang tidak dijelaskannya kepada orang-orang ini. Perintah untuk melakukan pergantian darah besar-besaran ini bukanlah keputusan Gubernur Metropolitan Besar Wu Shutong, melainkan keputusan bangsawan Inggris Wu Feiyan. Hilangnya semua orang di Siprus, dari para pengawal primus hingga para prajurit yang tewas, membuat Wu Feiyan menduga bahwa musuh misterius itu pasti memiliki penawar racun. Oleh karena itu, jika taktik Nigeria tidak berhasil kali ini, ia harus berjaga-jaga terhadap orang misterius yang kemudian akan mengubah tempat tinggal para prajurit yang tewas lainnya menjadi pemberontakan besar-besaran. Oleh karena itu, ia menemukan metode pergantian darah besar-besaran, sehingga para pengawal primus dari semua tempat tinggal prajurit yang tewas akan benar-benar terganggu. Pertama-tama, sehingga mereka akan dipisahkan dari keluarga mereka, dan kedua, untuk memecah dan mengatur kembali tempat tinggal mereka, sehingga kekompakan yang telah dipupuk selama bertahun-tahun di antara sesama prajurit mereka juga akan benar-benar terputus. Dengan cara ini, jika garnisun tertentu kemudian menjadi sasaran orang-orang misterius, para pengawal primus ini tidak akan pernah berani mengambil risiko dipaksa oleh seseorang begitu mereka mempertimbangkan keluarga mereka sebelum menghadapi godaan untuk mengubah mereka. Ini karena begitu salah satu dari mereka menghilang, anggota keluarga mereka yang tinggal di tempat tinggal lain akan dipenggal di tempat. Sebaliknya, jika mereka dengan gagah berani melawan musuh, bahkan jika mereka meninggalkan mayat atau kepala, keluarga mereka akan mendapat manfaat darinya. Terus terang, itu adalah untuk menggunakan keluarga setiap pengawal primus untuk memeras pihak lain, memastikan bahwa ia lebih baik mati daripada berani membelot. Wu Feiyan percaya bahwa begitu perubahan darah besar selesai, para pengawal primus di salah satu tempat di masa depan akan melawan musuh sampai akhir dalam pertempuran berdarah. Mengenai prajurit yang tewas, Wu Feiyan juga telah memikirkan tentang proses pergantian darah yang sama, tetapi yang membuat prajurit yang tewas berbeda dari pengawal primus adalah bahwa pengawal primus sudah berhubungan dengan dunia luar, dan mereka memiliki status hukum negara tempat mereka berada, sehingga mereka dapat mengatur pemindahan ke bagian manapun di dunia kapan saja. Tetapi prajurit yang tewas tidak dapat melakukannya.
Prajurit yang tewas tidak memiliki identitas, dan untuk mencegah prajurit yang tewas mengingat petunjuk selama proses pemindahan prajurit yang tewas harus diselesaikan saat prajurit yang tewas benar-benar tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, jika Anda ingin menyelesaikan pemindahan darah prajurit yang tewas juga, ini akan sangat sulit dan akan sulit untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, hal baiknya adalah bahwa semua prajurit yang tewas dijaga oleh para penjaga primus. Jadi dengan memprioritaskan para penjaga primus untuk melakukan pertukaran darah, maka akan dapat dipastikan bahwa para penjaga primus di setiap tempat tinggal prajurit yang tewas akan bertempur dengan gagah berani untuk melawan, dan kekuatan beberapa ratus penjaga primus tidak boleh diremehkan, sehingga mungkin dapat menahan serangan musuh, sehingga musuh tidak akan dapat menyusup ke dalam lapisan. Prajurit yang tewas. Persoalan pertukaran darah yang besar, Komando 5 Angkatan Darat telah mempersiapkannya sejak lama. Mereka akan menentukan metode pertukaran antara residen dan residen berdasarkan lokasi geografis, ukuran, dan populasi masing-masing residen. Misalnya, berapa banyak kelompok penjaga primus atau anggota keluarga residen A yang harus dibagi, dan kelompok residen B, C, dan D mana yang akan ditukar masing-masing. Selain itu, pertukaran juga harus dilakukan secara bertahap. Tidak semua pengawal utama dari semua tempat tinggal tidak dapat pergi ke jalan sekaligus. Ini akan menyebabkan kekosongan dalam pertahanan, jadi mereka telah menetapkan aturan bahwa untuk setiap pertukaran, paling banyak 20% pasukan hanya dapat ditukar, dan setelah pengisian pasukan tersedia, maka mereka dapat menukar kelompok berikutnya. Menurut persyaratan, Duk Mining, garnisun ini 3 hari kemudian akan mulai mengganti kelompok orang pertama. Komandan Song datang selama beberapa hari ini, tampaknya untuk membiasakan diri dengan situasi, dan omong-omong menunggu peralatan tiba, tetapi sebenarnya, itu untuk merumuskan daftar untuk menentukan rencana yang baik, untuk pertukaran darah dan daftar nama untuk setiap kelompok. Saat ini, rencana dan daftar ini telah disusun dengan cukup baik, dan 3 hari kemudian, kelompok pertama akan ditukar. Bersambung.